Oke, yang itu melompat keluar. Itu artinya dia sudah siap. Sepotong daging padat yang bagus di sini. Ada darah. Oke, ayo lepaskan. Oh tidak, dia menggigit lagi. Dia menggigit lagi. Ini benar-benar menempel. Menjelajah jejak. Sekarang, sebelum kita duduk dan menyaksikan lamprey laut menikmati prasmanan Coyote Peterson sepuasnya, pertama, penting bagi kamu untuk memahami bagaimana penyerbu mirip alien ini berhasil menciptakan benteng yang sangat dahsyat di ekosistem Great Lakes. Predator parasit ini memiliki siklus hidup yang cukup sederhana, namun terstruktur dengan baik. Selama fase pemijahan, ikan dewasa meninggalkan danau dan bermigrasi ke sungai, membuat sarang berbentuk bulan sabit di bebatuan, bertelur, lalu mereka mati. Setelah telur menetas, larva keluar dari sarang dan menemukan area sedimen lunak di dasar sungai. Mereka menggali dan menikmati kehidupan tersembunyi selama beberapa tahun. Setelah siap, larva akan berubah menjadi parasit, lengkap dengan mulut penghisap, gigi berkait, dan nafsu makan yang rakus. Kemudian mereka berenang ke danau dan berpesta dengan ikan selama 12 hingga 18 bulan hingga mereka siap untuk bertelur. Betina dapat bertelur hampir 100.000 butir. Jadi mudah untuk memahami bagaimana invasi itu terjadi. Namun dalam struktur kehidupan yang sederhana ini, ada juga kelemahan pada pertahanan lamprey yang invasif. Sebentar lagi kita semua akan tahu, karena bel jam makan siang sudah berbunyi. Oke, ini adalah part 2. Dari eksperimen kita dimakan hidup-hidup oleh lamprey laut. Dan ini kita sebut memancing isapan. Nah, supaya bagian eksperimen ini efektif, aku akan meminta bantuan dari Dr. Alderboa. Beliau akan menjadi orang yang benar-benar melakukan isapan dengan meletakkan lamprey laut di 3 titik berbeda di tubuhku. Di lenganku, di perutku, dan yang terakhir, leherku. Sekarang untuk benar-benar menentukan apakah lamprey laut akan memakan darah manusia atau tidak, ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah aku bisa menjadi santapan prasmanan atau tidak. Kalau kalian tanya apakah aku grogi, iya, ini adalah bagian yang pasti membuat jantungku berdebar dan adrenalinku terpompa. Mereka akan terus menghisap, aku akan merasakan kemarahan lidah serak itu, dan mungkin saja ada sedikit darah. Jadi sekarang, kalau kalian sudah siap, saatnya untuk memulai pesta makan. Dr. Alderboa, pilihkan kami ikan lamprey laut yang sangat lapar. Lenganku, lengan bawahku yang malang, sudah siap. Duduk dan santai ya. Ini rasanya seperti donor darah. Dan memang seperti itu. Darahku atas nama sains untuk menentukan apakah makhluk ini akan memangsa manusia atau tidak. Oke, yang itu melompat keluar. Itu artinya dia sudah siap. Oke, sekarang aku akan meletakkan lenganku seperti ini. Mereka sangat liar. Oke, sekarang Mario akan menaruhnya tepat di lengan bawahku. Kau tahu, sepotong daging padat yang bagus di sini. Dan mulut itu akan... Oh iya, di sana. Menyedot. Iya. Oh, sudah dimulai. Oh, wow, itu sedotan yang kuat. Daya hisap mulut dari makhluk ini sekitar 4 kali lipat dari penyedot debu rumahan biasa. Yang dilakukannya sekarang hanyalah menyelidiki dengan bibir tanpa rahang itu. Dan itu disebut cakram sektoral. Dia memegangnya di sana. Nah, mulutnya itu agak lunak. Dan di mulut itu ada sekitar 150 gigi berbentuk kerucut. Mereka menggunakan gigi itu untuk mengunci di tempatnya. Nah, biasanya mereka itu memangsa ikan. Ketika mereka menangkap ikan, ingat, ikan itu berlendir. Kamu harus memegangnya dengan baik jika kamu ingin memegangnya. Dan kemudian akhirnya membiarkan lidah serak itu, yang bekerja hampir seperti bor yang membosankan untuk menembus sisik dan kulit ikan sebelum mereka masuk. Oh, wow, rasanya ini gila. Oh, aku bisa merasakannya menggesek kulitku. Oh, aku mulai merasakan sedikit rasa sakit ini. Oke, jadi saat mereka merobek sisiknya, dan daging ikannya, akhirnya antikoagulan yang mereka keluarkan dari air liur mereka itu memungkinkan mereka untuk menelan darah dan cairan tubuh. Oh, aku benar-benar bisa merasakan sesuatu di sana. Mirip sama lintah, aku bisa merasakan lidah itu bekerja di sekitar, di kulitku.
Dan isapannya, ya ampun, aku bisa bilang ini lebih kuat daripada 4 penyedot debu. Ini menarik kulitku ke atas dan ke dalam mulutnya. Aduh, oke. Ini rasa yang tidak nyaman. Nah, perbedaan antara Lamprey dan Lintah adalah Lintah memiliki rahang kecil yang berbentuk seperti logo Mercedes-Benz yang akan mengiris tubuh kamu. Tentu saja antikoagulan itu membuatku tidak merasakan apapun. Kurasa tidak ada zat bius yang terlibat di cengkeraman Lamprey ini. Iya, wow, ini sangat... Iya, benar-benar menggali pada saat ini. Yeah. Sesuatu terjadi. Wow, sedotannya luar biasa. Ya, sesuatu terjadi. Ini pasti ada sesuatu nih. Sedotannya lebih kuat. Nah, yang menarik tentang gigi. Oke, dia melepas. Jadi aku mau lihat dulu nih. Iya, itu. Bro, ini membuat seluruh tubuhku menggeliat. Dan saat tadi terlepas, seperti ada pengisap yang sangat kuat, kayak terlepas dari lenganku. Coba lihat cara gigi-gigi itu melengkung ke dalam kulitku dan menghisapnya. Kalian lihat, di mana bibir tanpa rahang itu terkunci di tempatnya. Dan di sanalah semua gigi itu menancap. Kalian bisa melihat warna ungu di kulitku ini. Dan sejujurnya cuma ada sedikit darah yang merembes keluar dari tempat gigitan itu. Sekarang dengan lengan bawahku, aku harus berpikir bahwa kulitku cukup kuat. Ada banyak otot di sini dan sangat padat. Tidak harus seperti, kamu tahu, seperti ikan. Tubuh ikan memiliki organ di tempat-tempat yang lunak. Dan ikan lamprey itu benar-benar akan mencoba untuk mencari tempat yang dapat mereka gali dengan mudah. Lengan bawahku tidak memberikan kesempatan terbaik untuk menusuk. Aku merasakan efeknya, tapi kurasa ini waktunya untuk melangkah ke level berikutnya dan membiarkan salah satu lamprey ini menempel di perutku. Oke Mario, kamu siap? Aku akan mengangkat bajuku dan memperlihatkan bagian dari perutku yang terasa lembut. Sangat lembut. Area yang sangat empuk. Siap? Supaya lamprey ini dapat mencengkeram dan menghisap darahku. Oke, biarkan dia menemukan targetnya. Dia mencoba menghisapku. Ya ampun. Dia mau menembus sarung tangan. Oke. Biarkan dia memutar. Oke. Kurasa dia. Iya. Wow. Ini cukup bagus. Dia mulai. Iya. Ini jelas sensasi yang jauh berbeda dari lengan bawah. Kulit perutku jauh lebih lembut. Dan hisapan itu akan bekerja sekarang. Aku merasakan semua giginya. Dia menancap. Puturannya kuat. Nah, saat makhluk ini berada di lingkungan luar, dia lepas. Ini sedotan yang bagus. Iya, ini terasa sekali menggali. Dan rasanya ini seperti dia mulai menggerakkan lidahnya. Kulitku merinding. Oke. Mungkin mendekati tanda ke-62 di sini. Dengan makhluk aneh ini, monster lendir yang benar-benar menakutkan menghisapku. Oke, terima saja. Nah, sekarang tidak terlalu menyakitkan seperti tekanan. Hisapannya yang sangat kuat seperti itu. Dan hanya perasaan takut yang wow. Apa hewan ini benar-benar kurasa dia hewan kembali ke sana. Tidak, dia menggigit tempat lain. Iya, ini malah gigitannya lebih dari satu. Dia mengubah posisi dan berkata, mungkin tempat ini lebih lembut dan lebih enak. Pertanyaannya sekarang, apa dia akan punya respon makan dan benar-benar akan mencoba memakanku? Ingat, dia tidak mengincar organku. Dia tidak mencoba menggali ke dalam diriku. Yang mereka lakukan adalah membuang kulit dan daging ikan sehingga mereka dapat masuk ke darah dan cairan tubuh. Oke, lepaskan. Banyak darah di sana. Wow. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, ada darah ya guys. Ini dia. Ini hisapan yang cukup kuat. Giginya menggesek kulitku. Lidahnya melukai kulitku, hampir seperti parutan keju yang tajam. Dan kamu bisa lihat lukanya di sana. Sedikit darah. Tidak begitu buruk. Sebenarnya rasanya senang bisa melepaskan ikan dari kulitku pada titik ini.
Kupikir yang kupelajari dari gigitan itu adalah bahwa dia akhirnya memutuskan begitu darahku masuk ke mulutnya, ya mungkin ini bukan ikan. Ini bukanlah sesuatu yang akan aku santap. Tapi karena mereka dijuluki ikan vampir, kupikir kita perlu melakukan gigitan yang ketiga dan terakhir. Dan kita semua tahu bahwa vampir menggigit leher, yang berarti lamprey kita berikutnya akan menggigit leherku dengan sangat baik. Banyak darah mengalir di sana. Kulitnya juga lembut. Aku tahu kalian ingin melihat apa yang terjadi. Kurasa aku siap. Dr. Alderboa, carikan kami lamprey yang paling lapar. Prasmanan ini menjadi antrean prasmanan all you can eat. Mari kita taruh satu di leherku. Ini gak gampang. Tidak mudah membiarkan benda-benda ini menempel padamu. Pilihkan aku penghisap yang benar-benar enak, Dario. Dapat yang bagus nih. Dia Ikan tambah ini lapar. siap. Oke, taruh di sini. Oke, siap. Itu dia. Wow. Tahan. Oke, aku mengerti. Ya ampun. Ya, itu hisapan yang sangat-sangat bagus itu. Oh, ya, dia melepaskannya. Dia cari tempat lain. Oh, ini lebih sakit dari yang tadi. Tangan atau perut? Oke. Kamu gak apa-apa? Iya, dia. Dia menyedot dengan bagus. Aku bisa merasakannya. Giginya saling menempel. Bro, rasanya itu seperti aliran darah yang kuat di sana. Wah, ikan vampir ini benar-benar sesuai dengan namanya yang diberikan. Aku akan membiarkannya menghisap selama 60 detik. Wah, setiap kali dia terpilin rasanya sangat menyakitkan. Giginya yang berbentuk kerucut kecil itu, yang tajam, menancap. Itu mencapai 150 gigi di mulut itu, ingat. Aku merasakan lidahnya bergesekan dengan kulitku. Wah, itu membuat badanku menggeliat. Wah, ini luar biasa. Kamu bisa. Aku gimana? Santai aja. Oke. Dia melepas. Oh tidak, dia menggigit lagi. Kamu bisa merasakan semua giginya bergesekan dengan kulit. Wah. Yap, sekarang lidahnya mulai bekerja. Dia mencari tahu apa ini bisa dimakan. Oh ya ampun. Ini adalah perasaan tidak nyaman yang pernah aku rasakan. Ini benar-benar menempel. Lepas. Mau dilepas? Jangan dilepas. Mau dilepas nggak? Biarin aja, pokoknya kita tunggu sampai 60 detik. Mereka tidak menamai ini ikan vampir tanpa alasan, guys. Oh, itu dia. Itu tadi bagus. Hei, jangan gigit aku. Apa ada darah? Iya. Benar kan, guys? Pasti ada darah. Banyak darah mengalir dari leher. Dan lamprey laut itu benar-benar terkunci di leherku. Ya ampun, kepalaku jadi pusing sekarang. Hanya dengan memikirkan darah dan cairan tubuhku akan dihisap oleh ikan vampir tadi. Baiklah, berikut ini yang dapat aku simpulkan pada saat ini. Giginya sangat tajam dan lidahnya, ya, seperti parutan keju yang mengiris kulit kamu. Tapi pada akhirnya, aku merasa setiap kali darah muncul ke permukaan dan mereka merasakan rasa manusia di mulut mereka, mereka melepaskannya dan berkata, ini bukan ikan, ini bukan makanan yang biasa aku santap. Jadi, jika kamu pergi ke Great Lakes untuk berenang, aku bisa bilang, kamu tidak perlu takut untuk dihisap, apalagi dimakan hidup-hidup oleh ikan lamprey laut. Tapi jika kamu seekor ikan yang berenang di danau, ini jelas merupakan mimpi terburuk kamu. Jadi upaya pengendalian yang sedang berlangsung untuk mengendalikan populasi ikan lamprey di laut sangatlah penting. Jika upaya ini tidak dilakukan, ikan lamprey akan memusnahkan populasi ikan. Tapi, seperti yang aku bilang, kalau manusia dan kamu akan pergi ke danau untuk berenang, kamu tidak perlu takut sama sekali. Aku Coyote Peterson, tetap berani.
dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Aku punya beberapa lagi di sini yang mungkin butuh makanan juga. Enggak, lain kali aja, Mas. Kamera siap? Ya, bawakan aku satu. Apa mereka lapar? Mereka jelas terlihat lapar. Jadi jika kalian siap, aku Coyote Peterson dan aku akan memasuki zona gigitan dengan lamprey laut. Ini dia. Danau besar telah diserbu, dan ikan-ikan di sana menghadapi serangan yang tak terhindarkan yang mengancam untuk memusnahkan populasi mereka. Seperti alien dalam film horor Hollywood, predator parasit yang ditutupi lendir ini telah menggeliat masuk dan sedang memburu darah. Misiku adalah untuk mencari tahu apakah para penyerbu ini menyukai manusia atau tidak. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membiarkan diriku dimakan hidup-hidup oleh lamprey laut. Untuk melakukan eksperimen yang mengerikan ini, aku melakukan perjalanan ke Millersburg, Michigan, di mana aku akan bekerja sama dengan Komisi Perikanan Great Lakes dan Survei Geologi AS yang dikelola bersama Stasiun Biologi Hammond Bay. Organisasi ini berada di garis depan penelitian Great Lakes, pengendalian spesies invasif, dan pemulihan ikan asli. Great Lakes adalah rumah bagi 5 spesies lamprey yang berbeda, 4 asli dan 1 invasif. Dan seperti yang aku duga, kamu dapat melihat dengan jelas bahwa penyerbu ini juga yang terbesar. Lamprey laut awalnya memasuki Great Lakes dari lautan Atlantik melalui serangkaian kanal pengiriman buatan manusia pada pertengahan 1800-an. Memanfaatkan jalur air buatan manusia ini, mereka akhirnya menyerbu ke 5 Great Lakes. Tanpa predator atau pengendalian populasi pada saat itu, jumlah lamprey laut meledak dan pada awal tahun 1960-an, industri perikanan hancur. Mengurangi panen tahunan Great Lakes dari 15 juta pon ikan menjadi hanya 300.000 pon ikan. Ini adalah contoh sempurna tentang betapa merusak dan invasifnya spesies ini. Dan meskipun jelas bahwa mereka merupakan ancaman bagi ikan, apakah mereka menimbulkan ancaman bagi manusia? Ini pagi yang cerah dan indah, dan rasanya seperti hari yang sempurna untuk episode dimakan hidup-hidup di channel Brave Wilderness. Nah, di hadapanku ada akuarium 50 galon yang diisi dengan hampir 100 lamprey laut. Aku tahu kalian semua berpikir, Coyote, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apa kamu bilang kamu akan memasukkan tanganmu ke dalam akuarium ini yang berisi ikan-ikan ini yang akan menghisapmu, mungkin mencabik-cabik kulitmu, dan kemudian meminum darah dan cairan tubuhmu? Iya guys, itulah yang ingin kita cari tahu hari ini. Nah, sekarang apa sebenarnya lamprey laut itu? Apakah ini belut? Apa ini ikan? Apa ini alien? Ya, tapi yang pasti, mereka memang tampak seperti alien, tapi tidak, mereka bukan alien. Dan meskipun struktur tubuh mereka tampak seperti belut, mereka juga bukan belut. Mereka sebenarnya adalah ikan, spesies ikan primitif. Silsilah makhluk ini berasal dari 340 juta tahun yang lalu, yang berarti mereka ada di sini sebelum zaman dinosaurus. Dan mereka bertahan hidup setelah zaman dinosaurus. Bahkan mereka telah selamat dari 4 peristiwa kepunahan. Gila banget kan? Sekarang, apa yang membuat mereka menjadi ikan primitif? Itu pertanyaan bagus. Mereka tidak seperti ikan lainnya. Mereka tidak memiliki tulang di tubuh mereka. Tapi sebenarnya, struktur mereka terbuat dari tulang rawan. Tidak punya kantung renang, mereka tidak memiliki sepasang sirip, dan mereka bahkan tidak memiliki rahang yang tepat. Mereka dianggap sebagai predator parasit. Aku bisa bilang ini predator parasit yang dirancang dengan sempurna. Dan mereka terutama memangsa ikan. Dan hal yang paling unik tentang makhluk primitif ini adalah struktur mulut mereka. Jadi, mari kita jongkok di sini sebentar dan masuk ke bawah permukaan air dan melihat mereka lebih dekat. Kamu akan melihat cara mereka menghisap ke kaca. Salah satu aspek yang paling unik adalah apa yang dikenal sebagai cakram sektoral. Mereka tidak memiliki rahang seperti yang tadi aku bilang, tapi mereka punya kemampuan untuk menghisap ke berbagai hal. Kaca adalah permukaan yang sempurna. Mereka juga bisa menghisap batu. Tapi ketika mereka mencari mangsanya, yang tentu saja ikan, mereka mampu menghisap di badan mereka. Dan izinkan aku menceritakan kisah yang sangat mengerikan.
Ini hampir seperti film Hollywood B. Ketika mereka menghisap ke sisi ikan, mulut mereka akan menjadi lunak. Dan di dalam mulut lunak itu, mereka memiliki hampir 150 gigi berbentuk kerucut. Gigi setajam jarum. Gigi itu menempel di tempatnya. Dan kemudian tepat di tengah mulut mereka, ada lidah yang sangat tajam dan serak. Mereka menggosokkan lidah itu ke sisik-sisik, menembusnya ke dalam kulit, dan akhirnya masuk ke dalam daging ikan, di mana mereka kemudian meminum darah dan cairan tubuhnya. Jika kamu seekor ikan yang berenang di Great Lakes dan ada lamper yang tersangkut di badanmu, kamu masih hidup saat mereka mulai memakanmu. Jadi ya, harus sedikit menghormati makhluk primitif ini. Predator parasit yang dirancang sempurna ini telah memakan banyak korban pada spesies ikan asli. Faktanya, sepanjang hidup seekor lamprey, mereka dapat membunuh hingga 40 pon ikan. Setiap 7 ikan yang diserang lamprey laut, hanya 1 yang berhasil bertahan hidup. Indera utama mereka adalah kemampuan mereka untuk mencium mangsanya. Penglihatan mereka tidak begitu bagus. Faktanya, mereka biasanya paling aktif di malam hari. Tapi saat aku masukkan tanganku ke air, mereka pasti akan mencium bau apapun yang keluar dari dagingku. Aku ini memang bukan ikan, tapi aku pasti penuh dengan darah yang hangat dan lezat. Apa mereka lapar? Mereka kelihatan lapar. Jadi jika kalian siap, aku Coyote Peterson dan aku akan masuk zona gigitan bersama lamprey laut. Ini dia. 1, 2, ini dia. 3. Airnya dingin. Ada satu yang menggesekkan tubuhnya ke tanganku. Mereka berlendir. Yang mau aku coba adalah membiarkan tanganku tetap di sini. Ada yang menggigit. Mereka menggeliat dan sangat berlendir. Aku akan tetap masukkan tanganku di sini setidaknya selama 1 menit 30 detik. Mereka mengincar tanganku. Ini mengingatkanku pada Lintah. Ketika aku dimakan hidup-hidup oleh Lintah, mereka berenang di sekitar tanganku, menggesekkan badannya seperti ini, yang akhirnya menggigitku, menyedotku, dan menyebabkan gigitan. Mereka maju mundur. Mereka mendeteksi kalau ada aku di sini. Ini hal yang sangat menakutkan. Tubuh berlendir menggesek tanganku. Aku nggak mau lihat. Sekarang aku hanya memikirkan cakram sektoral yang menyerang lenganku. Gigi yang mencengkeram dan lidah serak itu akan mengikis kulitku. Tapi sejauh ini, mereka cuma berenang-renang aja. Ini menarik karena darah hangat di tubuhku ini, kurasa sudah pasti bisa dideteksi. Tapi kamu harus tahu fakta bahwa ikan itu berdarah dingin, jadi mungkin darah hangat bukanlah sesuatu yang mereka incar. Oke, kita akan menaikkan permainan gigit-gigitan ini. Aku akan mendorong tanganku ke dalam tumpukan lamprey. Wow, ini gila. Ini rasa yang aneh sekali. Semua lendir itu. Wow. Bro, rasanya tanganku ini seperti dimasukin ke mulut alien sekarang. Sangat licin dan berlendir. Aku menggerakkan jari-jariku di antara lamprey ini. Tapi mereka cuma berenang di antara jariku. Padahal mereka bisa berpesta di sini. Ayo guys, tanganku enak ini. Ayo cobain dulu guys. Kalian gak tertarik? Ini seperti ngantri prasmanan guys. Wow. Di titik ini, tanganku di sini sudah hampir 2 menit. Sama sekali tidak ada gigitan. Aku benar-benar bisa mengambil banyak lamprey di sini dan mengumpulkannya bersama-sama. Dan yang mereka lakukan hanya berenang dengan badan yang berlendir. Ikan ini dikelilingi oleh berbagai macam rumor. Saat kamu berenang di Great Lakes, aku tahu banyak orang yang telah mendengar rumor bahwa mungkin ikan ini akan menempel, menyedot, menggigit, lalu menyedot isi perut kamu. Berdasarkan pengalamanku barusan, kurasa itu tidak akan terjadi guys. Kecuali kamu adalah spesies ikan asli yang berenang di sekitar, kamu sama sekali tidak perlu takut. Setidaknya menurut pendapatku saat ini ya. Jadi aku punya 2 teori tentang kenapa lamprey tidak mengubahku menjadi santapan prasmanan. Yang pertama adalah ikan ini memiliki indera penciuman yang luar biasa. Mereka ikan yang suka berenang. Coyote Peterson, baunya tidak seperti ikan. Teori keduaku adalah mereka terutama memangsa makhluk yang berdarah dingin. Aku berdarah panas. Jadi mungkin lamprey sama sekali tidak tertarik memakan makhluk berdarah panas.
Namun kupikir untuk benar-benar mendorong eksperimen ini ke tingkat berikutnya, kita perlu melakukan yang namanya penghisapan. Yang kulakukan adalah mengambil lampre, tempelin ke lenganku, satu lagi di perut, dan satu lagi di leherku. Jika itu tidak memberi mereka kesempatan untuk memakan darah manusia, aku tidak tahu apa lagi. Tetap di sini guys. Aku punya firasat bahwa bagian kedua dari eksperimen ini akan sangat menghibur. Jika kamu mencintai hewan, pastikan untuk mencari channel Brave Wilderness Indonesia di YouTube, supaya kalian bisa bergabung denganku dan kru di petualangan besar kami berikutnya.